Perkenalkan, nama saya Karin Afisa Tambunan, peserta Latsar CPNS BMKG 2021, Angkatan 20 Kelompok 1. Saat ini saya akan menyampaikan Learning Journal tanggal 20 Agustus 2021 terkait komitmen mutu dengan tutor Bapak Arisman, SSC, MSc. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, dalam kenyataannya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan, seperti maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat role-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi, serta masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan penting untuk berkomitmen melakukan pelayanan berorientasi mutu yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Inovasi adalah ide dan gagasan baru yang muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan di sekitarnya. Sedangkan mutu adalah salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, serta dapat dijadikan alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya. Mutu ada dalam persepsi orang secara individual yang diukur dari tingkat kepuasan masing-masing terhadap produk atau jasa yang diterimanya, sehingga produk atau jasa yang sama akan memiliki tingkatan mutu yang berbeda. Sehubungan dengan hal itu, perlu adanya penerapan manajemen mutu secara terpadu. Berikut merupakan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Selanjutnya, organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Selanjutnya, mutu bersifat dinamis, sehingga setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Berikut beberapa metode sederhana yang paling banyak digunakan bagi setiap organisasi penyedia layanan publik dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang pertama, metode PDCA. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus, yang terdiri dari perencanaan, melaksanakan, pemeriksaan, dan melakukan tindakan. Yang kedua, diagram sebab akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Nah, alangkah baiknya apabila seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan kepada publik. Nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya mencakup hal berikut. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer, seperti membuat slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar pengguna tetap setia. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan pengguna maupun perkembangan teknologi. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menemukan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi hasil pemikiran seseorang atas kelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Esensi dari inovasi adalah perubahan. Apapun perubahannya, targetnya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan tetap menjadi fokus inovasi dan target perubahan. Ada 4 kategori yang menjadi fokus inovasi, yaitu inovasi produk dapat dilihat pada aspek perubahan tata letak ruangan kerja yang dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dan masyarakat yang memerlukan layanan. Inovasi proses
Dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam memberikan metode pelayanan baru. Inovasi posisi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus. Inovasi paradigma berhubungan dengan perubahan model mental mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Selanjutnya ada 3 strategi inovasi. Strategi eksplorasi adalah merancang organisasi untuk mendorong kreativitas dan dimulainya ide-ide baru. Strategi kerjasama adalah menciptakan kondisi dan sistem untuk memudahkan terjalinnya kerjasama internal dan eksternal serta pertukaran informasi. Strategi kewirausahaan adalah menjalankan proses dan struktur untuk menjamin bahwa ide-ide baru diutarakan untuk nantinya diterima dan diterapkan. Kemudian, produktivitas ditentukan oleh motivasi dan kemampuan. Ada 2 jenis motivasi yang akan mendorong individu untuk melakukan pekerjaannya, yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal yang bersumber dari kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan. Motivasi eksternal yang bersumber dari budaya organisasi, kepemimpinan, hubungan kesejawatan, alur komunikasi, dan dukungan infrastruktur. Di sisi lain, tingkat produktivitas juga ditentukan oleh kemampuan pegawai. Kemampuan dapat dibangun melalui pendidikan, pelatihan, kebiasaan, dan pengalaman. Sudah saatnya pemerintah mulai membangun budaya mutu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintahan, khususnya di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan di masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif atau dapat dijangkau semua orang. Akan tetapi, dalam merespon permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas tinggi, mendapat tantangan baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti kondisi keuangan yang sangat sulit, perubahan preferensi individu dan masyarakat, permasalahan sosial yang baru dan kompleks seperti perubahan iklim. Sementara itu, faktor internal mencakup reputasi budaya, sumber daya yang dimiliki dan kewenangan untuk menggunakannya, kejelasan mandat dari organisasi tersebut, organisasi itu sendiri, insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, kualitas dari pimpinan dan pegawai organisasi tersebut, fleksibilitas yang mereka punyai terkait hubungan organisasional. Selanjutnya, berpikir kreatif. Hasil berpikir kreatif akan melahirkan karya yang inovatif. Inovasi berbentuk karya yang betul-betul baru atau merupakan sesuatu yang mengandung unsur kebaruan. Terdapat 4 cara berinovasi, yaitu penemuan, dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, dengan cara menirukan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Selanjutnya, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Inovasi pelayanan publik tidak bergerak dalam ruang hampa, sehingga perlu didukung oleh unsur-unsur yang mendukung seperti pegawai yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif, serta faktor pendorong lainnya. Sifat kreatif pegawai ditandai oleh karakteristik berikut. Senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya, dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Sedangkan faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi adalah kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja, dan budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Demikian Learning Journal terkait komitmen mutu. Terima kasih.